Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Monica Mataseran, NIM 1703030063. Saya dari kelas B reguler pagi semester 7. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial. Saya akan mulai dengan pengertian. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman serta dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan gaya bertindak sehingga menuju ke keadaan yang baik. Kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan secara umum menuju ke keadaan yang baik, di mana orang-orangnya berada dalam keadaan yang makmur atau menuju ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai kebijakan kesejahteraan sosial, yang dimaksudkan di sini adalah kesejahteraan yang dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Di sini kita diajak mengetahui faktor pendorong kebijakan kesejahteraan sosial dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kehidupan orang-orang dan untuk memperoleh pengetahuan tentang masalah utama dari kepedulian sosial. Juga dalam hal ini, berdiskusi tentang nilai-nilai kepercayaan yang mendorong kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat berarti kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pemberdayaan orang yang dianggap kesatuan seperti pada kemakmuran ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial, penyediaan layanan sosial di berbagai bidang untuk kepentingan masyarakat individu. Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana seseorang merasa nyaman, damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dimulai dari pertanyaan mengapa kita mempelajari kesejahteraan sosial. Dengan mempelajari kesejahteraan sosial, kita dapat melihat, mempertanyakan perubahan-perubahan yang ada serta dari situ kita dapat menentukan atau membuat keputusan yang baik tentang kehidupan kita sendiri. Kesejahteraan sosial menekankan pada penilaian dan intervensi sosial. Intervensi sosial merupakan metode perubahan sosial terencana yang bertujuan memfungsikan kembali fungsi seseorang ke kelompok maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial berkaitan dengan pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Pengembangan pekerja sosial tidak dapat terlepas dari pengembangan filantropi. Sejak abad ke-19, pekerja sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar ke seluruh dunia. Kesejahteraan sosial dapat dihubungkan dengan pekerja sosial. Dalam menjalankan kesejahteraan sosial, diperlukan pendekatan tertentu. Beberapa pendekatan menurut Medley, yakni yang pertama, filantropi berkaitan erat dengan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pendeta, relawan,
upaya amal di mana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan energi untuk membantu orang lain. Pelaku dikenal sebagai filantropis. Filantropi sosial bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan mendorong pinjaman barang pribadi dan jasa kepada orang yang membutuhkan. Ada beberapa karakteristik dari filantropi sosial, di antaranya yang pertama adalah amal. Pendekatan ini tidak memiliki kesinambungan, artinya tidak ada interaksi dengan penerima manfaat ketika bantuan selesai diberikan. Yang kedua, penerima pasif. Menggunakan pandangan bahwa orang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga pelaksanaannya tidak melibatkan partisipasi penerima. Yang ketiga, acak. Tidak memiliki metode atau fase tertentu dalam pelaksanaannya. Yang keempat, kemauan. Tergantung bisnis pada niat baik dari donor dan kemauan pemerintah untuk menggunakan uang pembayaran pajak untuk mendukung badan amal. Pendekatan yang kedua adalah pekerja sosial. Berbeda dengan pendekatan filantropi, pekerja sosial adalah pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan profesional yang memenuhi syarat dalam menangani masalah-masalah sosial. Namun, pengembangan pekerja sosial tidak dapat dipisahkan dari filantropi. Pendekatan yang ketiga, administrasi sosial. Pendekatan administrasi sosial berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan program sosial pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warganya. Melalui penyediaan layanan sosial, pendekatan ini diadakan langsung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang terkenal adalah hukum kemiskinan yang dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth I atau Ratu Elizabeth pertama. Pendekatan yang berikutnya adalah, atau yang keempat adalah pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini adalah proses terencana perubahan sosial yang direncanakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, di mana pembangunan dilakukan untuk melengkapi proses dinamis pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dan fungsi kesejahteraan sosial. Ada 3 tujuan utama yang sudah digabungkan dan diuraikan, dan kita dapat menemukannya pada program usaha kerja sosial. Misalnya program ekonomi, program pemberdayaan masyarakat, kesehatan mental, dan lain-lain. Semuanya itu secara langsung bertujuan untuk mencapai sasaran, yakni mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya dilaksanakan jika timbul hambatan atau masalah, tetapi juga dilakukan sebagai pengembangan sumber daya untuk menumbuhkan, membina, dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial, serta menuju usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan sama. Berikutnya, fungsi kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari masyarakat yang lebih besar, memberikan sanksi-sanksi dan dukungan-dukungan terhadapnya. Sebagai subsistem,
Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi khusus yakni mengatasi masalah yang ada kaitannya dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial. Berikutnya kita bahas tentang program sosial. Program sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk pelayanan yang telah dilakukan oleh para pemerintah. Dan meskipun kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, namun tidak berarti pelaksanaannya akan berjalan seperti yang direncanakan. Program sosial ada berupa perlindungan dan jaminan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui yang pertama bantuan sosial. Dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami guncangan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan. Berikut advokasi sosial. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dilanggar hukumnya. Dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyandaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak. Yang berikut bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili ketimpangan warga negara yang menghadapi masalah hukum dan pembelaan atas hak, baik dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selamat malam, terima kasih.